bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka membukti bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Tim Ridwan Kamil bikin sayembara yang menemukan kecurangan pilkada DKI dapat hadiah 10 juta. Lagian ngapain susah nyari kecurangan pilkada DKI? No, laporin Raffi Ahmad yang udah posting surat dukungan Pak Prabowo untuk mengajak masyarakat DKI Jakarta milih Ridwan Kamil di masa tenang. No, laporin no, dapat 10 juta langsung. Tapi udah hapus deng. Lagian gimana caranya juga mau curang? Lawang alat kekuasaan di lau semua, bray. PA. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Yang kalah nangis-nangis saja, jangan pura-pura bahagia, nangis saja. Itu silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, akhirnya Jokowi gagal menguasai Jakarta ya teman-teman. Setelah jagoannya yaitu Ridwan Kamil harus menelan pahitnya kekalahan di Pilgub Jakarta ya teman-teman. Dan Bung Rocky Gerung juga mengatakan bahwasanya Jokowi tekor miliaran rupiah ya teman-teman untuk menyokong kemenangan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Tapi sayangnya Ridwan Kamil di sini harus nyungsep senyungsep-nyungsepnya ya teman-teman. Fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira itu maknanya tuh. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai, dan keinginan itu tentu dimaksudkan untuk memperlihatkan grip dia pada politik Indonesia. Kan itu dasarnya tuh. Dan sejumlah aktivitas sudah dirancang dari awal, dielulukan supaya pasangan Jokowi itu tampil sebagai pemenang. Presiden Prabowo bahkan harus turun lapangan untuk memastikan bahwa persiapan yang hendak membawa Ridwan Kamil ke DKI 1 harus dibuat matang sematang-matangnya. Kita bisa anggap itu sebagai perintah dari Presiden Jokowi, karena kita bisa melihat bagaimana raut dan wajah Pak Prabowo misalnya waktu di Jawa Tengah harus mendukung paslon yang dipilihkan oleh Jokowi. Demikian juga di Jakarta. Tapi Jakarta punya kondisi psikologi yang lain tuh. Karena itu mudah dimengerti kenapa Prabowo hanya membacakan surat atau hanya surat dukungan itu yang dibacakan, bukan ikut kampanye langsung. Tapi itu semua sudah selesai dan PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Penanda pertama bahwa kemampuan PDIP untuk bertanding itu tetap unggul, dan kemampuan PDIP untuk menghalangi cawe-cawe Jokowi atau manipulasi Jokowi itu bisa atau sudah dipersiapkan dari awal. Jadi PDIP menduga dari awal bahwa Jokowi akan mengacak-acak Jakarta, maka sebagai partai yang konsisten untuk mengusir politik Jokowi dari Jakarta, sebetulnya Jakarta mengusir, akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, kita ambil bagian ini sebagai keterangan awal bahwa delegitimasi Jokowi mulai di Jakarta. Bahwa Medan menang, ya pastilah Medan itu nggak mungkin dia nggak menang itu. Artinya seluruh aparatnya akan dia kerahkan di Medan, karena itu pertaruhan dia tentang dinasti. Semacam pukulan juga buat Pak Prabowo, karena beliau datang untuk memenangkan Ridwan Kamil, tapi akhirnya dia kalah. Itu petunjuk bahwa Jakarta punya catatan tertentu terhadap kehadiran Pak Prabowo sebagai jurkamnya Ridwan Kamil. Jadi rakyat sebetulnya memberi pesan bahwa Pak Prabowo, Anda itu presiden, Anda itu kepala negara, ngapain masih turun untuk membela seseorang yang bahkan Pak Prabowo sebetulnya sudah harus tahu dari awal bahwa Ridwan Kamil dan pasangan Suswono itu tidak disukai oleh masyarakat Jakarta karena ada etika yang dilanggar, yaitu menghina perempuan. Dan itu satu penanda bahwa dua pasangan ini atau pasangan ini berdua itu kematangan etisnya itu sangat dangkal. Jadi itu semacam hukuman bahwa rakyat Jakarta itu tidak ridho dengan si Ridho ini. Kira-kira. Dan kita sudah melihat ya teman-teman hasil daripada quickcon ataupun realcon ya teman-teman. Pasangan Pramono Rano akhirnya memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta ya teman-teman. Tapi anehnya dari kubu Ridwan Kamil di sini menuduh bahwasanya pasangan Pramono Rano memainkan politik uang dan politik sembako katanya teman-teman.
Bahkan lebih parahnya dari kubu Ridwan Kamil ini sampai mengadakan sayembara siapapun yang menemukan dan membawa bukti kecurangan akan diberi imbalan 10 juta teman-teman. Berarti kalau sampai mengadakan sayembara ini berarti faktanya memang tidak ada kecurangan ya teman-teman. Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako. Aduh, saya teh heran ya ketika kampanye teriaknya satu putaran ya. Tapi begitu kalah teriaknya 2 putaran. Ini teh gimana ya? Mau pilgub apa muter-muter aja. Ya, padahal kabarnya itu di-endorse oleh petinggi negara, di-endorse oleh wakil petinggi negara secara langsung ya, di-endorse juga oleh mantan petinggi negara, bahkan didukung juga, bahkan dibantuin kampanye oleh menteri, dibantu kampanye oleh pejabat negara. Kurang apa lagi ya? Yang dituduh curang mah kita yang nggak di-endorse oleh siapa-siapa. Aduh. 12 partai lawan 1 partai, lawan anak abah, lawan Ahok, lawan Persija. Keok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain mau kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh Reking, mendingan lo pulang, ya nggak, naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Lo kagak ada biar gua TF nih. Udahlah untuk Kang Emil, kemudian untuk para pendukungnya, jangan terlalu banyak berhayal. Karena C1 itu sudah 100% terkumpul, jadi angka itu sudah ketemu. Dan tidak ada lagi margin of error. Ya, sudah 50%, 0,07 ya. Nah, 0,09. Nah, udah 1 putaran. Kemudian di KPU juga sudah 100% kekumpul. Jadi ada 2 backup, KPU plus internal ya. Jadi efek Pak Jokowi di Jakarta tidak ada. Siapa di sini yang punya magnet di DKI? The one and only Anies Rashid Baswedan. Ya, boleh kau cawe-cawe di mana-mana ya Mulyono, tapi untuk di Jakarta kami akan terus memberikan perlawanan dan ini akan terus kami bawa sampai dengan 2029. Oke? Mohon maaf, di Jakarta kalian kami kalahkan. Oke? Assalamualaikum. Dengan persatuan tentunya. Mantap. Viti gue bilang Pilgub DKI selesai karena Anies sudah turun tangan. Ya dibilangin nggak percaya, malah banyak yang hujat Anies siapa. Ya itu Anies itu yang memenangkan. Anak abah hampir banyaknya itu tadinya tuh mau golput, tapi sejak Anies deklarasi dukung Pramono Sidul, akhirnya semua gerbongnya pindah ke Pramono. Hampir semua. Jadi buat kalian yang bilang Anies bukan siapa-siapa, ya kalian mimpi. Makanya kalau misalkan Anies ada di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, Anies full di Jawa Barat, yakin banget sih bakal menang itu. Ya. Garis bawah ya, kalau tim Ridho udah bikin sayembara kayak gini, berarti mereka udah frustasi banget. Frustasi akan banyak hal. Yang pertama, mereka frustasi ketika melihat kenyataan Ridho udah didukung 12 partai, didukung 2 mantan presiden 2 periode, didukung presiden plus wakilnya, didukung sembako. Alah, suara mereka mentok di angka 39,48%. Yang kedua, mereka frustasi ketika melihat perolehan suara milik Pramono Anung dan Bang Dul. Padahal Pramono Anung ini sama sekali tidak populer di Jakarta. Cuma diusung 1 partai yang ketumnya nenek-nenek,
malah mendapatkan suara di atas 50%. Yang ketiga, mereka frustasi ketika mereka mencoba mencari kesalahan, kekurangan dari 03. Ternyata mereka tidak menemukan apapun. Tim 03 sebersih itu, sebermoral itu ketika di pemilu. Itulah kenapa saking frustasinya mereka tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim 03. Alhasil mereka membuat sayembara. Mereka segitu frustasinya melihat posisi mereka di Jakarta saat ini. Tapi lucunya di tengah-tengah frustasi mereka masih sempat loh lempar bola panas ke tim 03. Dengan judul mereka menduga tim 03 itu memberikan sembako di masa tenang. Padahal yang justru terkenal demen membagi sembako di masa pemilu itu bukan 03, tapi 01. Nggak percaya? Nih, ada fotonya nih. Nggak percaya lagi, ada lagi nih. Nggak puas dengan foto, saya punya videonya nih. Nih. Wih, mantap nih Bang Jopan nih. Wih, satu putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan tuh. Taburan nih Pan Kelurahan tuh. Dan jangan lupa, yang justru melakukan kecurangan di masa tenang itu justru tim 01. Tahu nggak? Tim SES 01 itu memposting selembaran yang isinya Prabowo Subianto meminta warga Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan selembaran ini juga diposting oleh Raffi Ahmad, stafnya presiden, di masa tenang. Ya, meskipun Raffi Ahmad sekarang udah menghapus, tapi kan ini bukti telak siapa yang melakukan kecurangan di masa tenang. Iya kan? Dan lucunya juga ketika mereka membuat sayembara yang artinya mereka sama sekali tidak menemukan bukti kecurangan, tapi mereka sempat-sempatnya membuat dugaan-dugaan padahal nggak ada buktinya. Ini kan stres. Bener, Anies itu baru kenal PKS paling baru 7-8 tahun sejak 2017 kan di Pilkada DKI waktu itu kan. Tetapi begini, PKS itu secara partai suaranya memang oke. Yes, di Pileg suaranya oke. Sejak dulu, oke, setuju. Tapi kalau kita ngomongin kader, apakah pernah ada kader PKS yang ngetop secara nasional? Kan nggak ada. Sengetop-ngetopnya kader PKS itu paling akhir. Akhir pun ngetopnya di Jawa Barat, bukan di nasional. Siapa lagi? Hidayat Nur Wahid. Yes, Hidayat Nur Wahid kalau nyalek pasti menang telak. Tapi begitu nyagup, kalah kan? Sampai akhirnya datanglah Anies. Anies ini kan selalu dibilang orang PKS banget. Meskipun bukan kader ya, tapi bener-bener merepresentasikan PKS banget. Inilah pertama kalinya PKS punya kader nasional nih. Kader yang ngetop di skala nasional. Yang namanya Anies Baswedan. Meskipun kenalannya belum 10 tahun, tapi emang efeknya tuh sebesar itu buat PKS. Simpatisan PKS itu cinta banget sama Anies. Gue tahu karena keluarga gue itu full simpatisan PKS. Meskipun gue gak suka PKS, tapi keluarga gue full. Keluarga gue adalah simpatisan PKS. Garis keras sejak dulu. Nah begitu ada Anies, lebih cinta ke Anies dibanding PKS. Kali ini aku akan menjawab ya untuk kamu. Ya. Apa tadi yang kau bilang? Sekarang siapa pemenang Jakarta? Siapa tuh? Ya, jelas lah. Pramono dan Bang Dul 03 yang didukung oleh siapa? Bapak Anies Rashid Baswedan ditambah dengan Ahoker, ada lagi Jackmania, dan yang paling penting adalah siapa? Anak-anak Abah yang mengikuti di mana Abah berdiri. Itu dia. Kau siapa? Penting kali itu yang namanya Jokowi ya. Nggak ada apa-apanya di Jakarta coy ya. Ya, Jakarta SDM-nya anak-anak Abah tinggi di sana ya. Cerdas ya. Tidak akan terprovokasi oleh kalian-kalian yang menuhankan manusia. Bahkan tidak punya Tuhan kurasa. Karena apa? Karena kau sok-sok mendului Tuhan. Gitu aja ya. Pegang dong.
Seharusnya malu ya teman-teman, padahal sudah jelas yang melakukan politik uang dan politik sembako itu dari kubunya sendiri. Bahkan melakukannya secara gamblang dan terang-terangan ya teman-teman. Mentang-mentang didukung oleh penguasa, seenaknya sendiri menebar sembako menggunakan uang rakyat. Dan lebih parahnya teman-teman, setelah kalah dalam kontestasi Pilkada Jakarta, dari kubu Ridwan Kamil malah menuduh orang lain yang melakukan politik sembako dan juga politik uang. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.